Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tradisi ziarah kubur memang sepertinya sudah sangat melekat bagi muslim Indonesia. Mengunjungi makam tokoh-tokoh penting atau wali juga sering dilakukan dengan tujuan mendapatkan berkah. Bahkan sampai antri dan berdesak-desakan. Ada yang menyebutnya bid'ah, namun ada juga yang beranggapan sunnah. Apa saja tradisi ziarah kubur yang ditentang agama? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Setiap menjelang Ramadan, setelah Lebaran, atau ketika hari-hari penting, masyarakat Indonesia biasanya akan berkumpul di pemakaman dan mendoakan mendiang ayah, ibu, atau keluarga mereka. Ziarah kubur memang sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia sejak lama. Salah satu yang mengharukan datang dari seorang bocah cilik yang berpotret tengah berziarah sendiri. Pemandangan ini cukup langka, karena biasanya banyak orang merasa takut untuk mengunjungi pekuburan yang lebih menyentuh hati. Beberapa netizen menganggap anak tersebut yatim piatu, sehingga tak ada lagi yang bisa menemaninya mendoakan orang tercinta. Pemandangan berbeda justru bisa kita temukan pada kunjungan orang-orang ke makam para wali atau ahli agama. Persoalan ziarah memang masih sering menjadi polemik. Ada yang membolehkan, ada pula yang menganggapnya bid'ah. Dari mana asal mulanya asumsi tersebut? Secara sederhana, ziarah bermakna mendatangi atau berkunjung ke suatu tempat. Demikian firman Arifandi LCMA menjelaskan dalam bukunya Az-Ziarah. Tahukah kamu, jika awalnya kaum muslimin dilarang untuk berziarah? Alasannya, Rasulullah mencegah kita melakukan perbuatan jahiliyah di zaman dulu. Sebab dulunya, tradisi ini dilakukan oleh orang jahiliyah. Rasul khawatir jika kita akan timbul rasa syirik di hati kita. Dan pada akhirnya, kita akan mengikuti jejak-jejak kaum jahiliyah tadi. Seiring berjalannya waktu, perkembangan Islam semakin jaya. Sahabat pun semakin teguh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Melihat potensi kebaikan tersebut, Rasulullah SAW akhirnya membolehkan umat muslim kala itu untuk berziarah. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis. Dulu, aku melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian ke kuburan. Sesungguhnya, ziarah kubur membuat kalian zuhud di dunia dan mengingatkan kalian pada akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berdasarkan syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Salim, karena hadis tadi, pelarangan Nabi Muhammad SAW untuk ziarah pun dimaksud atau dihapuskan. Dan karena itu, perintah Rasul untuk berziarah kubur dibolehkan dan hanyalah sebatas anjuran saat ini. Mengunjungi makam keluarga bukanlah hanya sekedar datang, duduk, lalu pamit kembali. Ketika mendatangi kuburan, ada adab-adab yang harus kita tunaikan sebagai muslim. Sebaliknya, ketika memasuki area perkuburan, kita mengucapkan salam, yakni Assalamualaikum dara qaumi mu'minin wa inna insyaallah bikum, yang bermakna semoga keselamatan tertuju pada engkau wahai rumah perkumpulan orang-orang mukmin. Sesungguhnya kami juga Allah menghendaki akan menyusul kalian. Syekh Khatib Asy-Syarbini menjelaskan dalam tafsir As-Siraj bahwa ketika sudah sampai di kuburan mayit yang kita kenal, datangilah dari arah mayit, sebab pencari kuburannya memberi isyarat jika kita sebenarnya ingin ngobrol dengan orang tersebut, sama seperti ketika ia masih hidup. Lalu para peziarah juga dianjurkan untuk merenung, menjadikan kuburan tersebut sebagai bahan refleksi bahwa kita semua akan berakhir di sana dan terpisah dari orang yang kita cintai di dunia. Dan cuma itu, bayangkan pula bagaimana wujud orang yang sudah berada di kubur. Fisik mereka yang dulunya kuat, kokoh, cantik, jelita, namun kini berakhir menjadi debu. Harta yang telah dikumpulkan semasa di dunia, pada akhirnya akan kita tinggalkan. Jika hal tersebut bermanfaat, tentunya akan membawa kita pada surga Allah. Tapi jika benda-benda yang kita miliki justru membawa pada kemaksiatan, hal tersebut haruslah kita pertanggungjawabkan. Terakhir, para peziarah sudah sepatutnya sadar jika mereka pun akan berakhir dengan nasib serupa. Siapapun tak bisa menolong mereka dari kematian. Ziarah kubur memang bukan kunjungan biasa. Tradisi ini diyakini bisa membawa banyak manfaat kepada para peziarah. Mengunjungi makam keluarga atau kerabat mengingatkan kita jika tak ada yang pasti di dunia ini. Tak hanya dalam Islam, ziarah kubur pun dipercaya oleh kebudayaan klasik Yunani dan Romawi kuno sebagai memento mori, yang berarti ingatlah akan kematian. Dengan ziarah, kita juga bisa menjaga hubungan baik kita dengan sanak saudara yang lain dan mengenal lebih jauh silsilah keluarga. Kerabat yang dulunya tak kita kenal bisa terdeteksi jika kita berziarah dan mendengarkan penjelasan para sesepuh kita tentang relasi keluarga yang ternyata luas. Dalam Islam, ziarah kubur tentu
menjadi alarm bagi manusia untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun meski menziarahi kubur adalah suatu hal yang dianjurkan, ada beberapa hal yang perlu kita waspadai sebagai umat muslim. Sering bukan kita menyaksikan pemandangan orang berbondong-bondong serta berdesak-desakan memasuki area pekuburan? Seperti yang bisa kamu saksikan di foto ini, rombongan peziarah terlihat sedang antri menuju makam Syekh Maulana Yusuf Banten. Kabarnya, menjelang Ramadan jumlah peziarah melonjak sangat tajam, tak hanya dari Indonesia saja, namun peziarah dari Malaysia pun hadir. Selain berziarah, relawan dikabarkan juga akan memberikan bantuan untuk masjid ini, serta kepada anak yatim di sekitar makam. Tak hanya di Masjid Syekh Maulana Yusuf Banten, pemandangan serupa bisa kita saksikan di makam Wali Songo. Warga sangat antusias berkunjung ke makam-makam wali dan meminta berkah di sana. Menurut dosen ilmu sejarah Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro, ziarah saat ini bukan hanya sekedar ziarah, tapi sudah dijadikan salah satu daya tarik wisata, yakni wisata religi. Salah satu potret yang cukup ramai bisa disaksikan di makam Sunan Kudus. Jika kita amati dengan seksama, jejak dakwah Sunan Kudus dapat dilihat dari desain arsitektur Masjid Agung Kudus, Jawa Tengah yang mirip dengan candi. Kini peninggalannya tersebut kerap didatangi para peziarah untuk berdoa di masjid tersebut, sekaligus berziarah ke makam Sunan Kudus yang dimakamkan di bagian belakang Masjid Agung Kudus. Fenomena ziarah ini tak hanya mendapat pandangan positif dari berbagai pihak, namun ada juga yang menganggapnya sebagai hal yang berlebih-lebihan. Apalagi orang-orang yang rela mengeluarkan uang, mengorbankan waktu dan tenaga untuk bisa berkunjung ke tempat-tempat ini. Makam Gus Dur misalnya, di hari-hari biasa pengunjungnya bisa sampai 3.000 orang per hari, sedangkan saat weekend bisa melonjak 3 kali lipat, bahkan sampai 10.000 pengunjung per hari. Ini membuktikan jika wisata religi sangat diminati oleh masyarakat Indonesia, tapi tetap saja kadang disebut bid'ah oleh beberapa pihak. Ziarah ke makam wali dianggap haram karena dianggap mengandung kemusyrikan. Apakah memang seperti itu? Para ulama ternyata memiliki pandangan yang beragam mengenai ini. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali sepakat jika hukumnya sunnah, baik itu laki-laki maupun perempuan. Syekh Khatib Asy'arbini, seorang ulama bermazhab Syafi'i, mengatakan disunnahkan bagi perempuan menziarahi makam Rasulullah SAW karena hal itu merupakan sarana terbesar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sepatutnya makam-makam para nabi dan orang-orang soleh disamakan dengan makam Rasulullah SAW. Sementara itu, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki menegaskan jika menziarahi wali hukumnya mubah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Badruddin Al-Aini yang berlatar belakang aliran mazhab ini yang tercantum dalam kitab Ibnaya fi Syarhil Hidayah, seperti berhaji, membaca Al-Quran, berzikir, menziarahi makam-makam para nabi, syuhada, para wali, dan orang-orang soleh. Jadi, jika kita bisa menarik benang merahnya, mengunjungi makam sah-sah saja. Bahkan ada yang menyebutnya sunnah. Yang tak boleh jika seseorang kesana hanya pergi meratapi kesenian dan tidak mengambil hikmah atau meminta doa langsung kepada penghuni kubur, bukan kepada Allah Subhanahu